Bab 1944. Siapa yang membocorkan rahasia? Keponakanku Hendy termasuk jenius pilihan langit. Jika dia menggantikan Erik, Istana Es Arktik akan mendapatkan lebih banyak lagi kali ini, Penatuasi berkata dengan bangga. Ini konyol, benar-benar konyol. Nenek Yu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di tanah ekstrim. Biar aku ceritakan sekarang. Nenek Yu terbang keluar saat ini dan berbicara dengan keras. Jika tidak menjelaskannya sendiri, takutnya seseorang akan benar-benar berpikir bahwa Istana Es Arktik telah memperoleh banyak hal kali ini hanya murni keberuntungan. Adapun semua yang telah dilakukan Hendy Si, inilah saatnya untuk memberikan wajah yang baik kepada Penatuasi ini. Selanjutnya, Nenek Yu menggunakan kata-kata pendek namun kuat untuk menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi di tanah ekstrim. Termasuk Erik Kin yang mengalahkan ketua partai Ji Huo, memperoleh kualifikasi pertama untuk masuk, kemudian berbagai hal lain. Nenek Yu sebagai saksi juga mengetahui hal ini dengan baik. Dalam perkenalan Nenek Yu, semua orang tergerak dan kaget mengetahui apa yang telah dilakukan Erik Kin. Petualangan mengubah rute, mendapatkan lebih banyak batu ekstrim, bekerja sama dengan keluarga Ouyang untuk membunuh koloni lebah, melawan gelombang monster 2 kali, mempertaruhkan kematian untuk memasuki penjaga api ekstrim, membunuh Huorong di Gunung Suci dan naik ke lantai 49 tangga langit. Semua orang menatap Erik Kin dengan gelombang besar naik di hati mereka. Meski hanya deskripsi sederhana dari Nenek Yu, mereka bisa merasakan bahaya saat itu. Sulit untuk membayangkan bahwa jika itu adalah diri mereka sendiri pada saat itu, pasti sudah tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan pemimpin Qin tidak hanya bertarung lagi dan lagi, tetapi juga menjamin bahwa tidak ada yang mati di antara pasukan es. Kekuatan macam apa ini? Keberanian seperti apa? Sedangkan Erik Kin melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Istana Es Arktik. Rasa terima kasih kepada Erik Kin sebelumnya, hanya karena Erik Kin mengambil risiko membawa pasukan es ke tanah ekstrim, tetapi sampai sekarang, mereka baru mengetahui apa yang Erik Kin alami. Istana Es Arktik berutang terlalu banyak budi kepada pemimpin Qin. Duk. Tidak ada yang berbicara di alun-alun, tetapi semua murid yang lebih tua tampak serius, dengan sadar berlutut, menghadap ke arah Erik Kin dengan rasa terima kasih di mata mereka. Pada saat ini, seluruh alun-alun itu khusyuk dan sunyi, semua orang tidak punya cara lagi untuk bersyukur, hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang mendalam dengan mengambil tindakan praktis. Hendy bekerja sama dengan partai Ji Huo untuk melawan Erik dan semuanya dikalahkan. Hanya Penatuasi yang berdiri di antara kerumunan dengan wajah pucat. Dia tidak peduli dengan pencapaian Erik Kin, dia hanya membenci bahwa Hendy Si benar-benar berencana membunuh Erik Kin. Bahkan jika bawahannya berlutut dengan ragu-ragu, dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk mengungkapkan apapun. Penatuasi, keponakan baik Hendy yang kamu katakan melakukan pengkhianatan dengan penjaga api ekstrim dalam upaya membunuh pasukan esku, kata Nenek Yu dengan sinis. Kamu masih berpikir dia bisa membantu Istana Es Arktik? Pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Aku akan bertanya kepada Hendy dengan hati-hati ketika kembali, pasti akan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Penatuasi berkata dengan keras kepala. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Untungnya, dia akhirnya dibunuh oleh Huorong dan mati. Nenek Yu mencibir. Apa? Hendy sudah mati? Penatuasi terkejut, seolah-olah dia disambar petir. Setelah Nikosi, Hendy Si juga meninggal di tangan Huorong. Itulah keponakan kesayangan yang kamu katakan bisa menyelamatkan pasukan es dan membawa lebih banyak batu ekstrim daripada pemimpin Qin. Nenek Yu tampak sinis.
Jika pasukan es benar-benar dipimpin oleh keponakanmu kali ini, aku khawatir tidak tahu sudah mati dengan cara apa kali ini. Ini semua karena Erik membunuh Nikoshi, jadi Hendishi membalas dendam. Penatuasi mengertakkan gigi dan berdebat. Hehe, Hendy dan Erik punya dendam, jadi mereka harus membalas dendam pada pasukan es. Balas dendam macam apa ini? Apakah dia menyembah partai Jihuo, bekerja sama dengan Huorong, dan bisa mengendalikan penjaga api ekstrim, juga karena Erik Kin? Nenek Zen pun mencibir. Selain itu, kedua penatua tertinggi, sebenarnya ada sesuatu, aku juga sangat penasaran. Erik Kin tiba-tiba berbicara pada saat ini. Kedua nenek tidak menyukai interupsi Erik Kin, tetapi memperhatikan dengan cermat. Tuan Qin katakan saja, kata Nenek Yu. Erik Kin memandang penatuasi dengan serius dan senyum tipis. Aku selalu merasa aneh, rute istana es Arktik di wilayah tanah ekstrim, seharusnya menjadi rahasia sekte kalian, tetapi Hendy dapat mencegatku di jalan. Menurut kalian, sebenarnya siapa yang mengkhianati istana es Arktik dan mengekspos posisi kita? Erik, jangan memfitnahku. Ketika penatuasi mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Ya, Bruno, aku lupa menanyakan ini padamu. Keluarga si tahu rute istana esku. Apa ini ada hubungannya denganmu? Tanya Nenek Yu sambil menatapnya. Istana es Arktik dulu bekerja sama dengan keluarga si, tapi hanya sampai jalan setengah. Namun kemudian Hendishi pergi mencari Erik Kin yang jelas-jelas dekat dengan lokasi Gunung Suci. Jika tidak ada yang membocorkan rahasianya, keluarga si tidak akan mengetahuinya. Di bawah paksaan yang membaur dari kedua penatua tertinggi. Aku. Penatua si panik di dalam hatinya. Bersambung. Bab 1945. Satu-satunya letnan. Tentu saja, dia diam-diam membocorkan masalah ini. Tapi ini tentang rahasia istana es Arktik dan dia tidak bisa mengakuinya. Kamu ragu-ragu, masih ingin berdalih. Nenek Zen melihat ekspresi bingung penatuasi dan matanya berkilat kecewa. Sebagai kultivator kuat di ranah fase penilaian, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Wajahnya pucat, dan ketika kultivator lain bangkit, dia tidak bisa menahan kakinya yang lemas dan berlutut di alun-alun seperti badut. Penatuasi, 100 peti mati ametis sudah siap. Pada saat ini, seorang pengurus terbang dari belakang kerumunan. Di kejauhan, dia berbicara dengan penatuasi. Tetapi melihat ada yang salah di sekitarnya, dia buru-buru berhenti. Peti mati ametis. Pada saat ini, semua orang di istana es Arktik yang baru saja kembali, memandang dengan marah kepada penatuasi. Terutama Yesi Wu dan pasukan es. Brianna Si meminta bawahannya untuk menyiapkan 100 peti mati, sudah jelas apa artinya ini. Di dalam hatinya, takutnya tidak pernah berpikir bahwa mereka semua hidup, tetapi telah mengutuk semua orang untuk mati sejak lama. Tuan Istana, meskipun aku bukan dari Istana Es, apakah orang-orang seperti itu masih memenuhi syarat untuk menjadi penatua kalian? Tanya Erik Kin. Erik, apa maksudmu? Ekspresi Brianna Si tiba-tiba berubah. Tuan Istana Es mengangguk. Brianna, apa yang kamu lakukan telah mengecewakan istana ini terlalu banyak. Sekarang posisimu sebagai penatua dicabut. Adapun mengenai kamu diam-diam menghubungi keluarga Si dan mungkin membocorkan rahasia istana es Arktik, akan menjadi diselidiki oleh Nenek Yu. Tuan Istana, jangan, aku telah bekerja di istana es selama bertahun-tahun, kamu tidak bisa menghapusku begitu saja hanya karena kata-kata penjahat. Penatua Si ketakutan dan marah. Dia awalnya berencana untuk menunggu semua orang di istana es Arktik kembali, kemudian memaksa Tuan Istana dan para penatua tertinggi untuk menghukum Erik Kin, paling baik membunuh Erik Kin dan mendekatkan keluarga Si kembali.
Tanpa diduga, Erikin membuat masalah dan merampas posisinya sebagai penatua. Masalah dia secara pribadi menghubungi kakak pertama dan mengkhianati Istana Es Arktik, itu dilakukan dengan sangat rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi begitu penatua tertinggi bergerak, dia kehilangan posisinya sebagai sesepuh, dan pasti akan terekspos. Sini, bawa dia pergi. Penguasa Istana Es berbicara dengan ringan dan mengeluarkan cahaya Reiki. Penatua si ketakutan, bangkit dan ingin melarikan diri, tetapi terkena napas ini, tiba-tiba seluruh tubuhnya terhalang, dan terjatuh ke tanah. Seperti genangan lumpur, tetua si dibawa pergi oleh sesepuh penegak hukum yang terbang. Termasuk para bawahan tetua si, mereka juga gemetar saat ini dan menyesali bahwa mereka juga menghadapi penyelidikan oleh aula penegakan hukum. Mereka melakukan banyak hal buruk dengan penatua si sebelumnya. Takutnya kali ini sudah akan tamat. Melihat Brianna si dibawa pergi, banyak murid dan pengurus sangat bersemangat sehingga mereka hampir bertepuk tangan. Mengandalkan statusnya sebagai penatua, Brianna si selalu menggertak semua orang di bawah sektenya. Sekarang, terlepas dari kejahatan ini, semua orang sangat bahagia. Selanjutnya, penguasa Istana Es mengumumkan bahwa Istana Es akan merayakan selama 3 hari ke depan, dan hadiah sumber daya bulanan akan menjadi 10 kali lipat. Kerumunan semakin bersorak, bahkan lebih berterima kasih kepada Erikin dan Vinola Su. Tuan Istana, kamu sudah terlalu menghormatiku. Erikin tersenyum. Dia hanya menyarankan untuk menyingkirkan orang-orang seperti penatua si yang makan dalam dan luar, tetapi tidak menyangka penguasa Istana Es langsung melakukannya. Tidak. Penguasa Istana Es menggelengkan kepalanya. Aku telah memperhatikan Brianna Ni untuk waktu yang lama, tetapi pada waktu itu Istana Es penuh dengan masalah dan dia adalah seorang penatua di Istana Es, jadi aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Memanfaatkan kesempatan kali ini, sekalian membersihkan bagian internal istana, membuang semua cacing kotor itu. Dengan cara ini, Istana Es pasti akan lebih baik. Erikin juga mengangguk. Erik, datanglah ke sini. Setelah itu, penguasa Istana Es tiba-tiba terbang, sekali lagi menarik perhatian semua orang di alun-alun. Erikin terkejut, kemudian ikut terbang. Tepat di udara, di bawah mata semua orang, penguasa Istana Es mengeluarkan sebuah token dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Erikin. Ini adalah token batu kristal, transparan seperti es yang bertahan selamanya, dengan bentuk yang sederhana, tetapi dengan rasa martabat yang kuat. Ini adalah perintah Letnan Utama Istana Es. Banyak penatua dan pengurus mengenali tanda ini, dan mereka sangat terkejut. Tuan Istana ingin memberi perintah Letnan kepada teman seiman Qin. Ingat bahwa di Istana Es kita, sepertinya tidak pernah ada tanda untuk laki-laki, apalagi Letnan Utama. Pernah ada sebelumnya, tetapi hanya ada satu, yang terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun, itu juga bukan token Letnan. Selama diskusi, penguasa Istana Es perlahan bicara. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Qin telah menjadi Letnan Utama Istana Es Arktikku, melihatnya sama dengan melihat Tuan Istana. Tuan Istana Es mengumumkan di depan umum. Semua orang terkejut. Erikin menjadi satu-satunya kultivator laki-laki yang bertanggung jawab atas perintah kepala letnan di Istana Es Arktik selama ribuan tahun. Namun, tidak ada yang meragukan atau keberatan, karena semua orang percaya bahwa Erikin layak menerima kehormatan ini. Bersambung.